Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat. Ini podcast yang ke-48. Kami berharap Bapak Ibu dan keluarga dimanapun saat ini berada selalu sehat, penuh sukacita dan dilindungi Tuhan. Podcast kali ini kami mendatangi tokoh gereja Aras Nasional, tokoh lintas agama, juga pembina majalah Narwastu Bapak Pendeta Dr. Nusremas. Banyak hal yang bisa kita dengarkan dari beliau, karena beliau juga selain seorang pimpinan gereja, juga sosok yang selama ini mencermati situasi sosial politik di tengah bangsa kita. Baik para sahabat, kita akan berbincang dengan beliau. Ada banyak hal yang bisa kita dengar, kita dapat yang menginspirasi dan meneguhkan iman kita. Shalom Pak Nus, apa kabar Pak? Shalom Pak Yondro, kabar baik. Baik Pak ya. Gimana keadaan Bapak selama ini Pak? Bapak walaupun di tengah keterbatasan fisik, usia semakin bertambah, tapi Bapak kemana-mana masih jalan terbang terus. ke sana, terbang ke sini Pak? Ya, selagi Tuhan kasih sayap terbang terus. Gitu Pak ya? Iya. Kita tahu Pak Nus, ini kan 2023 dan 2024 adalah tahun politik. Bukan rahasia umum lagi, Bapak selama ini selain dikenal seorang pimpinan gereja, juga aktif mencermati situasi sosial politik di tengah bangsa kita. Bahkan tokoh-tokoh politik di negara ini pun sering meminta Bapak datang memberikan advice gitu. Bagaimana Bapak melihat tahun politik ini? Kalau saya lihat itu dinamika biasa aja. Ya, kalau menjelang tahun politik, semua apalagi sudah ada yang muncul, itu akan terus-menerus kejar media dan kemana-mana, walaupun arahnya belum jelas. Boleh tahu Pak, maksudnya arahnya belum jelas itu apa maksudnya Pak? Iya, kita masih hampir berapa bulan lagi ya? Sampai bulan setengah tahun ya? Ya. Kurang lebih setengah tahun lagi. Dan dunia ini berubah dengan cepat. Begitu Pak ya? Apa yang A hari ini bisa besok berubah menjadi B, Iya. C dan sebagainya. Iya. Kalau kita lihat Pak saat ini dinamika politik, orang masih mengharapkan penerus Presiden Jokowi. Bapak kan sudah pernah berinteraksi dengan Pak Jokowi ya. Dan kalau kita lihat hasil-hasil survei, tingkat kepuasan rakyat kepada Jokowi itu sangat tinggi. Dan ada yang menyebut bahwa ini tingkat paling tinggi sebagai presiden di Indonesia. Gimana Bapak lihat sebenarnya kepemimpinan Pak Jokowi ini? Ya, kan Pak Yondro tahu kan Jokowi dari awal, dari Solo kemari persiapan untuk jadi gubernur, sampai kemudian jadi presiden kan, saya selalu dilibatkan untuk ikut mendoakan, ikut menyampaikan sepatah kata. Sampai dia udah jadi presiden, saya udah 4 kali diterima di Istana Jakarta dan Istana Bogor. Dan memang saya lihat orangnya tidak punya kepentingan apapun kecuali mau melayani. Gitu ya. Mau berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara. Jadi kalau saya pakai istilah, jabatan itu hanya batu loncatan untuk berbuat sesuatu. Gitu ya. Ada yang banyak yang melihat jabatan sebagai kesempatan untuk memperoleh sesuatu. Kalau Jokowi tidak, kesempatan untuk berbuat sesuatu. Ya. Sebagai seorang tokoh gereja Pak, andai saja nanti Pak Jokowi sudah selesai masa jabatan, beliau menurut Bapak lebih cocok di mana posisinya di tengah bangsa kita? Jokowi itu orang santai aja. Jadi dia di mana aja nggak ada persoalan. Dia mau kembali ke Solo dalam status sebagai mantan presiden, oke aja. Nggak ada kepentingan apapun. Ada kesempatan melayani, ya dia oke aja. Gitu ya. Kemudian saat ini bukan rahasia umum lagi Pak, ada 3 bakal calon presiden yang sudah muncul. Kalau Bapak lihat figur yang 3 ini bagaimana Pak untuk kelanjutan ke depan Bapak lihat? Ya sebenarnya 3-3-nya itu pribadi-pribadi yang cukup punya kualitas ya, kualifikasi, punya pengalaman dan sebagainya.
Anies Baswedan juga baik, Ganjar juga baik, Prabowo juga baik. Tiga-tiga orang baik. Jadi saya belakangan ini lebih baik saya berdoa aja. Mana yang Tuhan tetapkan, mana yang Tuhan pilih. Mana saja oke lah untuk bangsa dan negara. Sebenarnya mereka itu orang-orang baik. Tapi kan orang-orang sekitar juga dan lain-lain itu punya kepentingan. Ya, itu yang membuat ya kadang-kadang bukan apa rahasia lagi. Media juga kan punya kepentingan. Jadi nabrak sana, nabrak sini dan sebagainya. Padahal masing-masing itu sudah menunjukkan kinerja yang baik lah sebagai Anies sebagai gubernur DKI, si Ganjar gubernur di Jawa Tengah, Prabowo sekarang sebagai menteri, ya itu oke-oke aja, semuanya baik lah. Begitu Pak ya? Iya. Terkait dengan tahun politik 2023 dan 2024, bukan rahasia lagi Pak. Setiap ada event politik, pilkada atau pemilu, Pak Nus itu selalu sering dikunjungi tokoh-tokoh politik Pak. Caleg-caleg misalnya minta dukungan doa, minta dukungan supaya dijembatani dengan jemaat, begitu Pak. Apa sebenarnya Bapak perhatikan dari fenomena caleg-caleg yang seperti ini? Ya itu kan sebenarnya kalau saya itu hal yang biasa aja, yang wajar aja. Orang mau maju kan dia perlu dukungan. Nah, dia perlu dukungan kan dia melihat, mencari siapa yang bisa digandeng, siapa yang bisa memberi pengaruh dan sebagainya. Jadi kalau ada yang lihat ke saya bersyukur aja, puji Tuhan. Dan saya dari dulu itu sampai sekarang tidak, pokoknya saya katakan apa adanya aja. Jadi kesempatan Bapak juga untuk menyampaikan nasihat Pak ya? Iya, menyampaikan nasihat, arahan, ya, mau menjadi presiden, menjadi apapun itu kehormatan dari Tuhan. Jadi tiap orang itu harus bertanggung jawab. Menjadi wakil rakyat, menjadi apa, itu kesempatan dari Tuhan. Jadi orang, kalau istilah saya sederhana Pak Yonre, mau lihat dulu ke atas nih. Apakah Tuhan tersenyum? Apakah Tuhan oke? Kita bisa ngomong seharian, tapi apakah Tuhan oke atau Tuhan geleng-geleng kepala? Jadi itu sangat penting. Nah, saya lebih punya keinginan ialah mendoakan. Gitu Pak ya? Iya. Jadi kalau begitu setiap pemilu tiba atau pilkada tiba, Pak Nus lebih sering dimintain doa politik Pak ya? Ya itu istilah wartawan, doa politik. Kalau saya doa aja. Bahkan kami pernah juga dengar kabar Pak, sampai ke bandara pun Bapak dikejar-kejar hanya untuk minta doa Pak. Bagaimana itu Pak ceritanya? Kalau orang minta doa itu wajar aja. Minta doa wajar ya, apalagi minta doa dari seorang hamba Tuhan yang dia kenal, itu wajar. Begitu ya. Jadi jangan sampai semuanya dikasih bumbu politik. Kalau saya udah puji Tuhan kan Pak Yonro tahu sudah melayani lebih dari 50 tahun ini, saya enjoy aja, melayani aja semua orang. Bahwa orang menyoroti ini kepentingan, ini ikut sana, ikut sini, silakan aja. Tapi saya mau tetap jalan sebagai hamba Tuhan, saya mendoakan. Tuhan yang menentukan. Gitu ya. Jadi doakan Anies, doakan Ganjar, doakan Prabowo. Nanti Tuhan yang menentukan mana yang terbaik untuk bangsa dan negara ini ke depan. Iya. Jokowi sudah dipakai Tuhan, sudah membangun dengan baik. Jangan sampai kita naik turun lagi. Itu tidak bisa. Bagaimana supaya bangsa ini tetap naik? Nah, diperlukan doa semuanya supaya Tuhan tetapkan yang terbaik untuk presiden yang akan datang. Iya. Bapak dalam beberapa kali pertemuan pernah mengatakan bahwa gereja dan pimpinan gereja pun harus tetap cerdas dalam menyikapi situasi perpolitikan di tengah bangsa dan negara.
Bahkan Bapak bilang pimpin gereja itu penjaga moral terhadap para politisi. Apalagi politisi yang sudah punya jabatan strategis, Pak ya. Bapak mungkin bisa jelaskan kepada para sahabat Narwastu. Ya, jadi gereja itu kan harus menjadi garam dan terang yang mempersiapkan semua orang untuk melakukan yang terbaik. Itu yang saya selalu bilang, sederhana aja Pak Hendro ya. Kita dalam segala hal kita lihat dulu ke atas. Apakah Tuhan berkenan? Apakah Tuhan oke? Saya pakai istilah pribadi, apakah Tuhan tersenyum? Tapi kalau tidak, mau ke sana kemari mau apa? Apa artinya kalau Tuhan geleng kepala? Jadi mengerti, mengenal apa kehendak Tuhan itu baik dalam hidupnya, dan Tuhan juga akan memberikan kita arah. Ini benar, ini tidak benar. Ini oke, ini tidak oke. Jadi tapi muncul semua oke aja. Ya, istilah dalam Yohanes 15 itu kan pokok anggur. Pokok anggurnya banyak, tapi ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah. Ada yang ranting-rantingnya banyak, tapi tidak ada buahnya. Tapi dari jauh kan orang lihat, wah ini subur semua, subur semua. Tapi makin dekat, siapa yang paling berbuah. Gitu ya. Ya. Jadi yang Bapak harapkan sebenarnya wakil rakyat atau pemimpin yang ideal untuk bangsa ini yang bagaimana, Pak? Ya, mau ideal daripada teori macam-macam, cocok itu yang Jokowi itu. Gitu. Ya, dia contoh soal lah. Jadi kalau apa saja Pak Hendro ya, kita lepas dari kepentingan kita. Saya belajar paling penting itu Tuhan Yesus. Kenapa lahirnya di kandang? Ya. Saya bersyukur sudah 40 kali ke Yerusalem. Setiap kali saya berlutut di Bethlehem, tempat kelahiran. Kok masa Tuhan tidak mampu menyediakan tempat? Rumah ke, rumah sakit ke, hotel ke, tapi kandang. Tapi itu adalah rencana Tuhan. Dari sini, saya belajar iya ya. Karena Tuhan Yesus datang untuk mengampuni dosa manusia, maka mulai dari tempat yang paling kotor. Manusia itu sudah kotor. Tapi kemudian dia bla bla jalan terus. Nah, sampai di atas bukit Golgota. Dia bilang apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya tiap kali sebagai orang Ambon, saya bilang kalau saya tahu bahwa saya akan bangkit. Saya bilang awas kalian, saya bangkit, saya ajari semua. Tapi Tuhan Yesus enggak. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya yakin dan pegang itu, gereja orang-orang percaya harus pegang itu dalam hidup, mengikuti pola itu. Dan demikian kita enjoy dan semua orang. Tidak ada musuh dalam hidup. Nah, saya bersyukur di sekian banyak itu, apapun alirannya berbeda, oke aja. Pak Hendro pakai baju yang berbeda, saya berbeda. Tapi kita dua bisa duduk santai, ngobrol. Demikian juga dalam hidup ini. Bagaimana kita menjadi dewasa, matang untuk melihat segala sesuatu dari perspektif Tuhan. Karena dunia kan, macam-macam. Arah orang makin pintar, makin ini. Ya, kan berbeda. Kan baru urus anak-anak sekolah kan. Betul, Pak. Sekolah zaman sekarang kan beda dengan zaman kita dulu. Jadi dunia berubah. Bagi saya dunia berubah tapi Tuhan tetap sama. Tuhan mengontrol, Tuhan mengendalikan. Sebab itu
Saya bersyukur sampai pagi ini bangun tidur berlutut. Itu paling inti dalam hidup saya. Berlutut, serahkan hidup. Dan tiap hari duduk dengan ibu, berdoa dan membaca Alkitab bersama. Itu paling penting dalam seluruh kehidupan. Jadi kalau kita dunia berubah, bangsa dan negara juga mengalami goncangan, perubahan sana sini. Tetapi kalau fokus pada Tuhan, Allah yang maha kuasa, Allah yang di dalam tangannya tidak ada yang mustahil. Dan poin saya yang penting, Allah yang tidak pernah salah memimpin jalan hidup kita. Sebab itu, kalau ada sesuatu, Lord, I don't understand, but I trust you. Tuhan, saya tidak dapat mengerti, tapi saya percaya. Percaya kepada Tuhan dan enjoy aja. Saya bersyukur, Pak Yonre. Udah lebih dari 50 tahun melayani. Dan kata-kata yang saya ingat hari pertama, tanggal 21 Januari tahun 73. Pendeta Dr. Ais Pormes, pendiri LPMI itu di sebuah gereja DPM di desa Mahusu. Nyong boleh melayani di LPMI 24 jam tapi tidak digaji. Tapi puji Tuhan, saya dari awal karena ngomong itu tidak pikir gaji. Tapi hari ini sampai hari sudah lebih dari 50 tahun, enjoy aja menikmati semuanya. Gitu ya. Berkat Tuhan dalam hidup. Jadi belum pernah ini kita bingung tidak makan hari ini atau makan di mana dan sebagainya. Ya kalau tanya makan di mana hari ini di restoran mana itu ya, tapi makan bagaimana cara Tuhan memimpin jalan hidup bangsa dan negara kita pun demikian. Gitu ya. Ya. Pak Nus, biasanya setiap menjelang event pemilu, biasanya Bapak dan tokoh-tokoh gereja sering membuat acara ibadah, memberikan pencerahan ya, dan mendoakan para caleg-caleg. Sebenarnya apa tujuannya itu, Pak, yang Bapak lakukan selama ini? Ya, kalau zaman ini kan zaman berubah, zaman kita dulu. Memang gereja perlu mendapatkan pencerahan sehingga tidak terjebak di dalam kepentingan tertentu. Karena warga gereja kita juga kan macam-macam. Ada yang di kelompok A, kelompok B, dan lain-lain. Jadi pencerahan itu arah harus jelas. Saya sekali lagi, siapapun yang kita pilih, apakah Tuhan berkenan? Apapun yang kita buat, apakah Tuhan oke? Kalau semua oke dan Tuhan tidak oke, jangan. Jadi bagaimana kita mengarah kepada kehendak Tuhan? Itu yang paling penting. Dari semua pengalaman liku-liku politik, oke aja. Itu wajar aja. Tetapi poin penting ialah siapa yang berkenan, dipilih, dipakai oleh Tuhan. Begitu ya. Dan Bapak sering juga mengatakan yang dipakai oleh Tuhan pasti diberkati Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan pakai, Tuhan berkati. Selesai. Gitu ya. Iya. Kemudian begini Pak, kita nanti akan mengikuti pemilu 2024. Tentu banyak caleg-caleg yang muncul dengan berbagai motivasi. Dan banyak juga caleg-caleg yang baik, yang pejuang, punya karakter dan kredibilitas untuk bertarung memperebutkan kursi baik di DPR RI maupun di DPRD kabupaten kota. Tapi yang tadinya mereka dari awal baik-baik tampil mencari simpati dari warga gereja, tapi begitu tidak terpilih tidak muncul lagi, Pak. Bagaimana ya Bapak lihat ini? Jadi kebetulan saya ngomong dengan siapa kemarin. Oh ada ini pendeta jemaat GPB Immanuel ya. Kemarin. Saya bilang saya sudah 2 kali ke kantor pusatnya Billy Graham di Amerika. Ternyata Billy Graham bikin survei kekristenan di Amerika itu hanya 5% yang benar. Orang-orang yang percaya itu yang sungguh-sungguh.
Selebihnya itu kiri oke, kanan oke. Gitu ya. Hari Minggu kelihatan rohani. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu rohano. Jadi kemarin juga baru 6 atau 7 bulan lalu saya dan Ibu Din ke Korea. Saya dikasih tahu, Pak, di Korea sudah 30% anak-anak muda meninggalkan gereja. Jadi memang kita lihat apalagi dengan adanya COVID. Itu membuat orang mau ke gereja atau orang online aja, apalagi anak-anak sekarang dia main HP aja. Gitu ya. Dia bisa lihat, dengar khotbah atau dengar yang lain. Kita tidak tahu. Jadi ini menjadi tantangan bagi kita melihat bagaimana gereja Tuhan. Nah, pendeta-pendeta juga harus punya visi yang jelas, punya komitmen yang jelas. Kemarin saya ngomong dengan gembala di GPIB Emmanuel. Kebetulan ada juga anak muda yang menjadi vikaris. Ya harus kemana arahnya? Karena kalau orang enggak sana sini oke kira, itu enggak karuan. Termasuk caleg-caleg muda Kristen ini Pak harus diarahkan oleh para gembala ya? Harus diarahkan. Jadi kalau enggak, orang istilah saya itu starting well but not finishing well. Ya mulai dengan kelihatannya baik orang, tapi sesudah ini enggak. Ya jadi kita harus tetap fokus. Itu yang saya pakai istilah itu ya, dan itu pengalaman. Apa saja kita ada di tengah-tengah dunia ini, tantangan, godaan itu selalu ada, tapi lihat dulu ke atas. Apakah Tuhan berkenan? Gitu ya. Kalau Tuhan tidak berkenan, jangan. Walaupun itu uang berlimpah-limpah, no. Gitu Pak ya. Oke. Baik para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami yang cukup menarik dengan tokoh senior kita, Bapak Pendeta Dr. Nusremas. Beliau memberikan sebuah renungan bagi kita, terutama kepada orang-orang Kristen, anak-anak muda yang ingin maju jadi caleg, supaya tetap mendapat arahan, mendapat bimbingan dari para gembala sebagai penjaga moral. Terima kasih Pak Nus atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kiranya Bapak selalu sehat bersama keluarga. Demikian para sahabat Narwastu, kami akhirnya undur diri. Dan sekali lagi kami sampaikan, ikuti terus majalah Narwastu dalam edisi cetak, juga pemberitaan dalam bentuk online, terutama dalam bentuk podcast. Kami akan terus menampilkan tokoh-tokoh inspiratif, tokoh-tokoh yang mampu memotivasi dalam perbincangan melalui aplikasi YouTube atau podcast. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati semua.